Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Terjerat Pelet Abang Ipar. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sukesi tidak pernah menyangka hidupnya akan begini. Dulu, ia yakin telah memilih laki-laki yang tepat. Namanya Bajuri. Wajahnya biasa saja. Kerjaan juga tidak punya. Tapi sikapnya sopan. Tutur katanya manis. Dan ia pintar mengambil hati orang tua. Mereka pacaran tidak lama, hanya beberapa bulan. Semua berjalan cepat setelah malam itu. Malam di mana Bajuri mengajak Sukesi ke rumah kontrakan temannya. Sukesi menurut saja. Mereka makan, minum, dan tertawa. Ia tidak sadar saat tubuhnya melemas. Pikirannya kabur. Ketika sadar, ia tidak lagi utuh. Paginya Bajuri menunduk, lalu melamar. Dengan dalih ingin bertanggung jawab. Dan Sukesi yang sudah terlanjur malu pada keluarga mengangguk tanpa banyak tanya. Mereka menikah sederhana, tidak ada pesta, hanya doa dan nasi tumpeng. Hati Sukesi saat itu masih yakin mungkin Bajuri akan berubah setelah menikah. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Bajuri tidak berubah, ia malah makin malas. Setiap pagi hanya rebahan, bangun tidur nonton TV, kadang pegang HP sampai siang. Makan pun Sukesi yang siapkan, meskipun ia sendiri berangkat kerja dari subuh. Kalau ditanya soal kerja, Bajuri selalu bilang, "Nanti, lagi nunggu panggilan, belum ada yang cocok." Sukesi diam, kadang ingin marah tapi ia tahan. Ia tidak ingin rumah tangganya gagal, ia tidak ingin disebut istri durhaka. Padahal dalam hati ia tahu Bajuri bukan laki-laki yang dulu ia bayangkan. Suatu sore, saat Sukesi pulang kerja dan melihat suaminya masih di kasur, punggungnya basah oleh keringat lelah, ia hanya bisa berdiri di pintu, menatap kosong. Dalam hati ia bertanya, "Kenapa aku masih di sini?" Namun ia tetap untuk masuk, tetap untuk memasak, tetap cuci baju. Ia tetap berusaha jadi istri yang baik, walaupun hatinya sudah mulai retak. Dari sudut pandang Bajuri semuanya berbeda. Ia merasa hidup baik-baik saja. Baginya menikahi Sukesi adalah rezeki besar. Rumah sudah ada, makan selalu tersedia. Istri tidak pernah banyak tuntut, ia tinggal jalani. Tapi ia tidak tahu bahwa dalam diam Sukesi sudah sering menangis di dalam kamar mandi. Bahwa setiap malam sebelum tidur, Sukesi sering memandang langit-langit kamar sambil menggigit bibir. Bukan karena rindu, tapi karena kecewa yang tidak bisa ia sampaikan. Selang beberapa waktu, ia kedatangan adiknya, namanya Raras, adik kandung Sukesi. Umurnya masih belasan, baru naik kelas 2 SMA. Orang tua mereka tinggal di desa, dan karena sekolah yang bagus hanya ada di kota, akhirnya Raras dikirim untuk tinggal bersama kakaknya. Sukesi menyambut kabar itu dengan senang. Ia membersihkan kamar kosong yang ada di belakang, mengganti spray, menyapu kolong lemari, bahkan membeli selimut baru. Ia merasa kehadiran Raras akan mengurangi sepinya rumah. Bisa jadi teman ngobrol, bisa bantu belanja, bisa buat Bajuri lebih sadar, mungkin. Hari itu, Raras datang naik bus sore, membawa satu koper kecil dan ransel sekolah. Sukesi menjemputnya di terminal. Mereka berpelukan sebentar, lalu langsung naik motor. Sepanjang jalan, Raras banyak cerita soal teman sekolah, soal kampung, dan soal mimpi jadi perawat. Bajuri menunggu di rumah, duduk di kursi plastik depan TV. Waktu pintu dibuka, dia hanya melirik sebentar, lalu senyum tipis.
"Kamu Raras ya? Adiknya Sukesi?" Raras mengangguk sopan. "Iya mas." Itu percakapan pertama mereka. Singkat, biasa, tidak ada yang aneh. Sukesi tidak merasa ada tanda bahaya. Beberapa hari awal berjalan lancar. Raras rajin sekolah, bangun pagi, bantu cuci piring. Sukesi lega, setidaknya rumah terasa lebih hidup. Tapi sejak Raras tinggal di rumah itu, beberapa hal mulai berubah pelan-pelan. Suasana rumah terasa beda. Kadang pagi-pagi Sukesi menemukan rambut panjang di kamar mandi. Padahal Raras selalu mengikat rambutnya. Kadang lampu dapur tiba-tiba mati sendiri. Kadang ada suara langka di loteng. Padahal mereka tinggal di rumah satu lantai. Sukesi mengira itu cuma lelah dan pikiran. Tapi tubuhnya makin gampang sakit. Tidurnya sering gelisah. Dan satu malam, ia melihat bayangan tinggi di depan pintu kamar Raras. Ia pikir itu Bajuri. Tapi waktu ia buka pintu kamar, Bajuri masih tertidur di ruang depan. Dan Raras juga mengaku tidak bangun malam itu. Sukesi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia diam. Sudah masuk bulan ketiga sejak Raras tinggal di rumah. Dan selama itu juga Sukesi mulai merasa asing di rumah sendiri. Bajuri makin jarang mengajak bicara. Kalau ditanya jawabnya pendek. Kalau disentuh dia menghindar. Dulu meskipun pemalas, Bajuri masih sering bercanda. Masih suka rebahan sambil merayu. Sekarang matanya sering kosong. Entah apa yang ia pikirkan. HP selalu di tangan. Tapi setiap kali Sukesi mendekat, layar cepat dikunci. Sukesi tidak langsung curiga. Ia pikir mungkin suaminya stres karena belum juga dapat kerja. Ia mencoba sabar. Setiap malam masih menyimpan makan. Pulang kerja lembur tetap sempat mencuci baju. Tapi dinginnya Bajuri bukan cuma lelah, bukan cuma bosan, ada yang lain. Raras di sisi lain tetap seperti biasa. Setiap pagi berangkat sekolah, setiap malam belajar di kamar. Ia juga bantu-bantu seperti biasanya. Tapi Sukesi bisa merasakan suasana rumah ini sudah berubah. Semuanya jadi canggung, seperti ada rahasia besar yang tidak bisa dibicarakan. Kadang Sukesi sengaja pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Tapi setiap kali sampai rumah tidak ada yang mencurigakan. Bajuri tetap di depan TV, Raras di kamar, semua tampak normal. Namun perasaan tidak enak di dada Sukesi terus tumbuh, seperti ada yang salah, tapi tidak bisa dijelaskan. Dan malam-malamnya makin berat. Setiap tidur ia sering terbangun, keringat dingin, mimpi buruk. Kadang ia melihat bayangan perempuan duduk di ujung kasurnya sendiri. Tapi setiap menyalakan lampu tidak ada siapa-siapa. Sukesi mencoba menenangkan diri. "Mungkin aku cuma kecapean," katanya dalam hati. Tapi tubuhnya makin mudah sakit. Matanya sering merah, kepalanya sering pusing. Dan malam itu ia dengar suara aneh dari kamar belakang. Suara lirih seperti orang menangis, tapi cepat hilang. Sukesi berdiam lama di depan pintu kamar adiknya. Tidak jadi mengetuk. Ia kembali ke kamarnya. Malam itu hujan deras, jalanan licin, angin kencang. Sukesi baru pulang lembur, memakai jas hujan milik temannya karena miliknya ketinggalan. Tangan gemetar menggenggam stang motor. Ia membayangkan suaminya dan adiknya sedang menunggu makan malam. Ia mempercepat laju motor, ingin segera sampai. Sampai di depan rumah semua lampu padam. Pintu depan terkunci. Ia ketuk pelan, lalu lebih keras. Tidak ada jawaban. Ia keliling ke samping. Pintu dapur juga terkunci. Hujan makin deras, tubuhnya basah kuyup. Nafasnya makin berat, tapi ia tetap mencari celah. Lalu ia melihat cahaya samar dari kamar belakang. Jendela kamar Raras terbuka sedikit. Gordennya tersibak. Sukesi mendekat. Diam-diam, wajahnya basah oleh hujan. Tapi matanya masih bisa melihat jelas. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar. Di balik celah jendela itu, Sukesi melihat Bajuri dan Raras telanjang di ranjang.
Spray setengah terlepas. Tubuh mereka saling menindih. Gerakan itu tidak bisa salah dikenali. Itu bukan mimpi, itu nyata. Hati Sukesi langsung hancur. Tangannya gemetar, nafasnya sesak. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengambil batu dari pot tanaman, lalu menghantam kaca jendela sekuat tenaga. Kaca pecah, suara menggelegar. Bajuri dan Raras kaget. Sukesi membobol jendela, masuk lewat celah, dan tanpa pikir panjang menampar Raras sekuat-kuatnya. Pipi adiknya memerah. Darah dari tangan Sukesi yang terluka karena pecahan kaca itu menempel di wajah Raras. Bajuri berdiri kaku, tidak bicara, tidak membela, tidak juga melawan. Sukesi berteriak, wajahnya merah, suaranya pecah. "Aku ini istrimu, aku ini kakakmu. Kalian sadar gak apa yang kalian lakuin?" Raras menunduk, menangis, tidak berkata apa-apa. Bajuri cuma berdiri, nafasnya berat, matanya menghindar. "Aku kerja siang malam, pulang kehujanan, mikirin kalian lapar atau enggak. Tapi ternyata kalian ngasih aku ini." Sukesi mendorong Bajuri sampai terjengkang ke dinding. Raras duduk memeluk lutut, menangis keras. Singkat cerita, malam itu Sukesi tidur dengan bantal yang basah oleh air mata. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Pagi harinya Bajuri duduk di ujung ranjang, wajahnya kusut, matanya merah. Ia meraih tangan Sukesi yang dingin dan diam. "Aku hilaf sih, demi Tuhan. Aku nggak tahu setan apa yang merasuki aku," katanya lirih. Sukesi menatap suaminya, tak percaya. "Aku mohon, jangan bilang ke bapak sama ibu. Aku malu sih, aku hancur. Tapi aku janji, ini terakhir kalinya." Sukesi tidak menjawab. Dadanya sesak. Ia ingin menjerit, tapi tak sanggup. Yang keluar justru air mata yang kembali jatuh. "Si, aku sayang kamu. Aku minta maaf." Sukesi akhirnya bicara pelan, gemetar. "Kalau ini kejadian lagi, aku sendiri yang bakal pergi dari rumah ini. Dan semua orang bakal tahu apa yang kalian lakukan." Bajuri mengangguk cepat. Ia mencium tangan Sukesi, berjanji berkali-kali, bersumpah demi Tuhan. Ia bahkan bersujud di lantai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Tapi di dalam rumah itu semuanya sudah rusak. Sukesi mulai hidup dalam mode bertahan. Ia tetap memasak, tetap bekerja, tetap berusaha tidur nyenyak. Tapi hatinya sudah tidak utuh. Dari sudut pandang Raras semua ini terasa berbeda. Ia merasa malu, tapi juga bingung. Ia menjauh dari Sukesi, banyak diam, tapi ia tidak berhenti mengirim pesan ke Bajuri. Kadang malam mereka masih saling menghubungi lewat aplikasi chat. Diam-diam, hubungan mereka tidak berhenti, malah makin dalam. Mereka sering sekali kirim pesan saat Sukesi pergi kerja. Kadang Bajuri pura-pura keluar beli rokok, lalu menyusul Raras ke warung seberang. Kadang mereka pergi ke penginapan murah, kadang cukup di semak belakang rumah ketika malam sudah larut dan semua lampu padam. Raras sudah tidak pakai rasa bersalah, dan Bajuri sudah tidak pakai akal sehat. Hari itu, rumah kembali kedatangan tamu. Sriatun, sepupu jauh dari pihak ibunya Sukesi, datang membawa anak perempuannya yang masih kecil. Usianya baru sekitar 3 tahun. Ia datang untuk menumpang menginap 1 malam karena ada urusan di kota dan tidak memungkinkan pulang ke kampung. Sukesi menyambut dengan baik. Ia menyiapkan teh manis dan cemilan. Bajuri juga ikut nimbrung, duduk di ruang tengah, banyak senyum, banyak ngobrol. Tapi bukan senyum biasa. Sukesi tidak sadar, tapi Raras melihatnya. Tatapan Bajuri dan Sriatun sama seperti yang dulu ia lihat waktu laki-laki itu pertama kali mulai mendekatinya. Sriatun memang ramah, cerita banyak hal, tentang rumah tangganya yang mulai renggang, tentang suaminya yang katanya mulai main serong. Ia bicara dengan suara lirih, kadang tertawa kecil. Anak perempuannya sudah tertidur di depan televisi.
Sukesi mendekatkan selimut ke si kecil, lalu izin keluar sebentar karena dapat panggilan kerja malam mendadak. Ia pamit pada Sri Atun dan menitip rumah sebentar. Dan saat pintu tertutup, rumah itu kembali dalam kendali Bajuri. Ia tidak langsung masuk kamar. Ia duduk lebih dekat dengan Sri Atun. Tangannya mulai menyentuh bahu, lalu menyentuh jari. Kalimat-kalimat manis mulai keluar. Dan ketika Sri Atun mulai tersipu, Bajuri mendekatkan wajahnya. Tapi sebelum bibir mereka bersentuhan, Raras muncul di ambang pintu. Wajahnya kaku, matanya penuh amarah. Ia tidak bicara, hanya berdiri dan menatap. Sri Atun langsung bangkit, canggung, menjauh dari Bajuri. "Kak, baru pulang?" tanya Sri Atun pelan, gugup. "Kalau aku nggak pulang, kalian lanjut," jawab Raras ketus. Lalu ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Bajuri berdiri, menarik nafas panjang. Ia tahu malam ini tidak akan tenang. Setelah Sri Atun tidur, Bajuri masuk ke kamar Raras, mengetuk pelan. Awalnya tidak direspon, tapi ia terus mengetuk. Dan saat akhirnya pintu terbuka, ia langsung memeluk Raras dari belakang. "Aku cuma bercanda. Aku cuma pengen bikin kamu cemburu," katanya pelan. "Gak ada siapa-siapa selain kamu." Raras tidak menjawab, tapi pelukannya tidak ditolak. Dan malam itu, Bajuri tidur bukan di samping istrinya. Singkat cerita, hari itu Sukesi sedang membersihkan kamar. Ia baru pulang kerja lebih awal. Raras belum pulang sekolah. Bajuri sedang pergi entah kemana. Saat merapikan sudut meja belajar, matanya tertuju pada tas sekolah Raras yang sedikit terbuka. Awalnya ragu, tapi nalurinya mendorong. Ia membuka tas itu pelan. Di dalamnya ada beberapa buku pelajaran dan satu plastik kecil berisi strip obat KB. Jantung Sukesi langsung berdetak kencang. Saat Raras pulang, Sukesi langsung menunjukkannya. "Ini apa?" Raras kaget, wajahnya pucat, tapi cepat-cepat tersenyum tipis. "Itu titipan temanku, Kak, buat ibunya. Temanku nggak bisa ke apotik." Sukesi diam beberapa detik, matanya menatap lurus. "Lain kali jangan terima titipan obat kayak gini, bahaya. Bisa bikin orang salah paham." Raras mengangguk, tapi tangannya gemetar. Setelah itu Sukesi jadi lebih waspada. Ia sering cek kamar Raras diam-diam, tapi tidak menemukan apa-apa lagi. Beberapa minggu lalu Raras tampak lebih pendiam. Nafsu makannya aneh, kadang ngidam yang tidak biasa. Jeruk nipis campur kecap, mangga muda dicocol garam, bahkan pernah tengah malam minta makan kelapa muda. Sukesi mulai curiga, tapi belum bicara apa-apa. Sampai malam itu Raras mendatangi kamar Bajuri. Wajahnya panik, matanya sembab. "Aku telat datang bulan," bisiknya. 1 bulan lebih." Bajuri langsung bangun dari duduknya. "Kamu udah tes?" Raras menggeleng, tapi suaranya bergetar. "Aku takut." Keesokan harinya mereka beli test pack. Mereka sepakat melakukannya diam-diam di kamar mandi belakang. 2 garis merah, jelas, tidak samar. Raras langsung menangis jadi-jadinya, suaranya tercekat. Bajuri hanya bisa menatap hasil itu dengan tangan gemetar. "Kita harus gugurkan ini," ucap Bajuri pelan. "Aku gak sanggup kalau ini ketahuan, apalagi sama Sukesi." Raras menoleh. "Gugurkan? Itu anakmu." "Makanya, aku gak mau tambah masalah. Ini bisa ngancurin semuanya." Raras mulai terisak lagi, tapi Bajuri tidak peduli. Ia pergi keluar rumah, dan sejak itu ia mulai menghindari Raras. Nomor Raras diblokir, pesan tidak dibalas, panggilan ditolak. Dan di saat itulah, sesuatu mulai terjadi pada tubuh Raras. Ia mulai susah tidur, sering mimpi buruk. Tubuhnya dingin setiap malam, kadang menangis sendiri, kadang tertawa sendiri. Sejak malam itu Raras mulai berubah. Ia jarang keluar kamar. Kalau bicara, jawabannya pendek. Tapi sesekali ia tertawa sendiri, tanpa suara.
hanya bibir yang tersenyum aneh sambil memandangi tembok. Sukesi sering memergoki Raras duduk bengong di dapur. Pagi-pagi saat belum subuh, Raras sudah berdiri di depan lemari es, kadang menatap kosong, kadang menangis sendiri. Satu malam, Sukesi mendengar suara gaduh dari kamar mandi. Ia bangun dan menemukan lengan Raras berdarah, luka sayat. Giliran ditanya, jawabnya pelan. "Aku cuma mau lihat darahku masih merah apa enggak." Itu titik di mana Sukesi sadar ini bukan masalah biasa. Ia tidak mau ambil resiko. Keesokan harinya Sukesi membawa Raras ke Bu Hartina, bidan senior yang juga sahabat lamanya. Sampai di tempat praktik, Raras diam saja, tidak mau bicara. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuhnya dingin, seperti bukan dirinya. Bu Hartina tidak langsung bertanya. Ia hanya memeriksa tekanan darah dan kondisi fisik, lalu meminta Raras buang air kecil di wadah steril. Setelah menunggu sekitar 10 menit hasilnya keluar. 2 garis tegas, Raras positif hamil, usia kandungan sekitar 2 bulan. Sukesi terdiam, dadanya berat. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu ia tolak untuk percaya, sekarang jadi kenyataan. Maaf, aku baru bisa bilang sekarang. Tapi kalau anak ini dilanjutkan, kamu harus siap dampingi, ujar Bu Hartina pelan. Sukesi mengangguk, tapi suaranya hilang. Dalam perjalanan pulang, Raras mulai menggumam sendiri di atas motor. Kata-katanya tidak jelas. Kadang ia bilang, "Aku gak mau pisah sama dia." Kadang bilang, "Dia ada di sini, Kak, di perut ini." Sampai rumah, Sukesi langsung menelpon orang tuanya. Ia tidak sanggup lagi menanggung ini sendiri. Dan malam itu Raras kembali menyakiti dirinya. Tapi lebih dari itu, ia mulai menunjuk-nunjuk sudut kamar dan berteriak, "Dia marah. Dia gak suka aku dilaporin. Jangan ganggu dia." Sukesi hanya bisa memeluk tubuh adiknya yang mulai panas dingin. Pagi harinya, ia membungkus pakaian Raras dan menghubungi orang tuanya di desa. Ia bilang dengan suara gemetar, "Raras sakit. Aku gak bisa urus sendiri." Perjalanan ke rumah orang tua ditempuh hampir 2 jam naik motor. Raras dibonceng di belakang, diam. Sesekali tertawa sendiri, kadang berbisik ke perutnya, "Aku pulang, tapi kamu jangan marah ya." Sampai di halaman rumah, ibu langsung memeluk Sukesi. Wajahnya tegang. Pak Dirman, abah mereka, berdiri di depan pintu. Wajahnya keras, matanya langsung tertuju pada Raras. Begitu masuk ke dalam, suasana berubah tegang. Ibu menarik Raras duduk, tapi Raras malah berdiri mematung, tidak bicara, tidak duduk, tidak juga menatap siapapun. "Apa yang terjadi sih?" tanya Pak Dirman. Sukesi menunduk, nafasnya pendek, lalu pelan menjawab, "Raras hamil, Bah." Ruang tamu langsung sunyi. Ibu menutup mulut. Pak Dirman mengerutkan dahi. "Kamu ngomong apa tadi?" Suaranya naik. "Raras hamil, sudah 2 bulan." Pak Dirman berdiri, mendekat ke arah Raras. "Siapa yang ngelakuin ini ya? Siapa?" Raras tetap diam. Pak Dirman tidak tahan. Satu tamparan mendarat di pipi Raras. Wajahnya langsung memerah. Tapi Raras tidak menangis. Matanya mendelik, giginya mengertak, nafasnya berubah cepat. Lalu perlahan, darah keluar dari hidungnya. Ibu menjerit kecil. Sukesi berdiri panik, tapi Raras tetap kaku. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, bahunya naik turun, giginya mengatup makin kencang. "Jangan sentuh dia," Raras berteriak, tapi suaranya bukan seperti biasanya, lebih berat, lebih kasar. "Aku gak salah. Jangan paksa aku ngaku," katanya lagi. Nadanya seperti orang yang sedang di dalam tubuh yang bukan miliknya. Pak Dirman mundur, matanya membesar. Ibunya langsung membaca doa, tapi Raras malah tertawa keras. "Kalian terlambat. Anak ini sudah ada. Dan dia bukan anak manusia biasa." Setelah itu tubuh Raras mendadak lemas dan ambruk di lantai. Ibunya langsung memeluknya. Sukesi menangis di sudut ruangan.
Malam itu tidak ada yang bisa tidur, dan Sukesi tahu besok pagi mereka harus memanggil satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan semua ini. Namanya Mbah Tanu, adik dari kakek mereka yang sudah lama meninggal. Tinggal di desa seberang, tidak hanya bicara, tapi dikenal sebagai orang tua yang bisa melihat lebih dari mata biasa. Pagi itu Mbah Tanu datang naik ojek motor, pakaian serba hitam, tas selempang tua di pundaknya. Ia masuk rumah tanpa banyak tanya. Langsung minta segelas air dan duduk di kursi kayu dekat pintu. Di mana anaknya? Tanyanya pendek. Sukesi menunjuk ke kamar belakang. Di dalam, tapi semalam dia ngamuk. Sekarang diam, tapi matanya aneh. Mbah Tanu berdiri, kakinya pelan tapi pasti. Ia berjalan ke kamar Raras. Begitu membuka pintu, matanya langsung menatap tubuh Raras yang terduduk di lantai, menyender ke dinding. Rambutnya kusut, matanya kosong. Mbah Tanu tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri, lalu membaca pelan-pelan doa dari bibirnya. Tangannya mengusap udara di depan tubuh Raras. Dan saat ia melangkah lebih dekat, Raras bangkit dan menendang kursi rotan yang ada di tengah ruangan. "Jangan sentuh aku," teriaknya. Suaranya berat, bukan seperti Raras yang dikenal keluarga. Kursi itu terlempar ke sudut tembok. Mbah Tanu nyaris jatuh, tapi Pak Dirman cepat menopang. Ibu menangis di dapur. Sukesi gemetar di ambang pintu. "Makhluk ini bukan sekedar jin biasa," ujar Mbah Tanu dengan suara pelan. "Ini pelet birahi, kiriman orang yang rakus, yang menanam nafsunya ke tubuh si anak ini." Pak Dirman menatap tajam. "Apa itu bisa diusir?" "Bisa, tapi harus pelan. Dia sudah masuk terlalu dalam. Kalau dipaksa keluar, anakmu bisa mati." Sukesi menunduk, nafasnya tercekat. Tangannya memegang perut sendiri. Ia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya juga mulai terasa panas, seperti ikut tertular sesuatu. Mbah Tanu menatap mereka satu persatu. "Malam ini, semua harus di rumah. Jangan ada yang keluar. Siapkan air bersih, siapkan bunga setaman, siapkan kain putih, dan tempat mandi. Kita mulai nanti ba'da maghrib." Sebelum keluar kamar, Mbah Tanu sempat menoleh ke arah Raras. "Besok pagi, kalau bisa, laki-laki yang mengirim ini akan dapat kiriman balik." Dan di balik punggung Mbah Tanu, Raras tertawa pelan, tapi bukan suara tawa manusia. Malam itu hujan gerimis turun pelan. Suasana rumah sepi, lampu sengaja diredupkan. Bau bunga dan daun pisang memenuhi udara sejak sore. 2 ember besar diletakkan di dapur belakang, berisi air bunga 7 rupa dan potongan mayang pinang. Kain putih tergantung di dekat pintu kamar mandi. Sesuai perintah, semua anggota keluarga berkumpul. Tidak boleh ada yang keluar rumah. Mbah Tanu duduk bersila di ruang tengah, matanya terpejam, bibirnya komat-kamit. Lalu ia membuka mata dan berkata pelan, "Kita mulai." Raras dibopong ke kamar mandi, tubuhnya lemas, tapi sesekali berontak. Mulutnya masih bergumam aneh, seolah ada yang mengatur lidahnya dari dalam. Pak Dirman dan Sukesi memegang kedua tangannya. Air disiram pelan-pelan dari atas kepala. Guyuran pertama, tidak ada reaksi. Guyuran kedua, kepulan asap putih keluar dari ubun-ubunnya. Sukesi menjerit kecil. Ibu menutup mulutnya, tapi Mbah Tanu tetap tenang. "Lanjutkan," katanya. Guyuran ketiga, tubuh Raras menggigil. Bibirnya bergerak cepat, tapi tidak ada suara keluar. Matanya melotot, lalu pelan-pelan tertutup. Ia pingsan. Selesai memandikan Raras, Mbah Tanu menoleh ke Sukesi. "Kamu ikut kena, tapi lebih halus, biar malam ini sekalian dibersihkan." Sukesi diam, lalu mengangguk. Kain putih diberikan. Ia masuk ke kamar mandi. Mbah Tanu menyuruh ibu untuk menuangkan air sambil membaca doa yang dibisikkan ke telinga. Air bunga mengalir pelan dari ubun-ubunnya, turun ke pundak, dada, lalu ke kaki. Di guyuran ketiga, Sukesi mendadak menangis, bukan karena sakit, tapi seperti sesuatu yang lama tertahan.
lepas begitu saja. "Sudah," kata Mbah Tanu. "Besok pagi kamu akan merasa ringan." Setelah semua selesai, tubuh Raras dibaringkan di ruang tengah, ditutup kain putih sampai leher. Sukasi duduk di dekatnya. Ibu duduk sambil bersikir pelan. Mbah Tanu berdiri, mengambil tas kecilnya. "Aku pulang dulu. Malam ini, kiriman ini akan aku kembalikan ke asalnya." Pak Dirman mengantar sampai teras. Tidak banyak tanya, tidak juga menahan. "Sendirian, Mbah?" "Kalau niatnya bersih, tidak perlu ramai-ramai." Di rumah Mbah Tanu angin mulai menderu. Langit mendung, tapi tidak hujan. Di dalam rumah lampu remang. Lantunan doa terdengar pelan dari bibir Mbah Tanu yang duduk bersila di ruang tengah. Matanya terpejam. Tangan kirinya menggenggam botol kecil berisi air putih. Tangan kanan memegang segenggam garam. Tiba-tiba angin berhenti. Rumah jadi hening. Lalu dari kolong pintu, seekor ular kobra hitam besar merayap masuk. Kepalanya terangkat, lidahnya menjulur. Badannya melingkar, lalu maju pelan ke arah Mbah Tanu. Tapi Mbah Tanu tidak bergerak, tidak juga takut. Ia membuka mata perlahan, menatap ke arah makhluk itu, dan berkata satu kalimat pendek. "Pulang." Ular itu berhenti. Kepalanya menunduk, lalu perlahan mundur, berbalik, dan keluar dari rumah lewat celah yang sama. Itu bukan ular biasa. Pertanda bahwa energi pelet dari Bajuri sudah diputus. Pertarungan goib malam itu dimenangkan tanpa satu tetes darah pun. Keesokan harinya Sukesi menerima kabar dari tetangga dekat rumah. Bajuri ditemukan duduk sendirian di teras, diam, bisu, matanya kosong, bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Seseorang bilang ia seperti orang linglung, tidak mengenali siapa-siapa, tidak tahu waktu, tidak tahu tempat. Saat diberi makan ia hanya menatap. Saat diajak bicara, ia tertawa sendiri. Sukesi tidak kaget. Ia tahu ini sudah saatnya. Tanpa ragu ia mengurus surat cerai. Ia tidak bicara panjang. Ia hanya meninggalkan rumah dengan kepala tegak dan hati yang tidak lagi ingin bertanya. Raras tetap tinggal di desa. Ia putus sekolah. Tubuhnya masih lemas. Kadang masih menangis tengah malam, tapi tidak lagi kerasukan. Kandungannya membesar. Dan setelah 9 bulan berlalu, seorang bayi lahir, perempuan, sehat. Hari itu Sukesi yang pertama kali menggendongnya. Ia menatap wajah kecil yang tidur tenang di pelukannya, lalu menoleh ke arah Raras dan berkata pelan, "Anak ini bukan dosa, tapi titipan. Biar aku yang rawat, Dik." Raras hanya bisa menangis, dan hidup mereka terus berjalan, tidak sempurna, tapi lebih tenang. Tidak semua janji diucap dengan niat tulus, dan tak semua cinta itu suci. Tapi setiap anak yang lahir tak pernah meminta lahir dari dosa. Dialah yang harus diselamatkan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.